Alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqin wa haqq, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ala ali baitihi al-athhar wa ashabihi al-abrar alladhina amanu bihi wa saddaqu bima ja'a bihi wa saru ala nahjihi wa da'u bi da'watihi wa jahadu bi jihadihi wa ala man ja'a min ba'dahum min at-tabi'in wa tabi'ihim wa ala kulli man sara ala nahjihim bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi al-khati'ata al-muslimata bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa innal 'aqibata lil muttaqin. Saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang saya cintai, tepat pada tahun ke-10 dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami satu benturan keras yang dalam salah satu hadis Aisyah bertanya kepada beliau, apakah ada benturan yang lebih keras yang beliau alami dalam hidupnya seperti yang beliau alami ketika dakwahnya, ketika beliau mengalami kekalahan pada perang Uhud? Beliau mengatakan ada, yaitu ketika ahli Taif, kaum musyrikin di Taif menolak dakwahnya. Peristiwa penolakan kaum musyrikin Taif terhadap dakwah beliau itu merupakan puncak dari semua penolakan kaum musyrikin terhadap dakwah beliau. Pada tahun ke-7 beliau bersama para sahabatnya diisolasi selama 3 tahun. Baru saja beliau keluar dari isolasi itu pada tahun ke-10, istri beliau Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib wafat, dan para sejarawan menyebut tahun itu sebagai tahun kesedihan. Tapi yang lebih menyakitkan beliau lagi adalah bahwa ketika beliau datang ke Taif untuk mencari jalan keluar, ternyata orang-orang Taif bukan hanya menolaknya, bahkan melempari beliau dengan batu sampai kaki beliau berlumuran darah. Dalam benturan yang sangat keras itulah tumpukan musibah melahirkan tumpukan kesedihan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada puncak kelemahannya sebagai manusia. Disitulah beliau berdoa, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan lemahnya kekuatanku. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan sedikitnya daya dan upayaku, wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku di depan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih, Anta Rabbul Mustada'afin, Anta Rabbul Mustada'afin, Anta Rabbul Mustada'afin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan bagi hamba-hambamu yang tidak berdaya. Coba kita renungi kembali doa Rasulullah SAW. Doa di tengah tumpukan musibah dan kesedihan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin, anta rabbul mustada'afin, anta rabbul mustada'afin. Dan saudara-saudara sekalian,
Hanya ketika kita menyadari peristiwa ini, kita akan mengetahui betapa dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj yang datang setelah peristiwa ini persis. Di sini kita menyaksikan Rasulullah sebagai manusia biasa yang sampai pada limitnya, sampai pada batasnya, dan lemah selemah-lemahnya. Dan inilah bias yang membuat manusia ini banyak menolak agama beliau. Mereka tidak bisa menerima bahwa ada orang yang diangkat jadi nabi, tapi sebenarnya dia cuma manusia biasa. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wa ma mana'an nasa ayyuminu iz ja'ahumul huda illa an qalu wa ba'atsallahu basyaran rasulan." Apa yang membuat manusia mencegah manusia itu untuk beriman tatkala petunjuk datang kepada mereka, kecuali bahwa mereka berkata, apa mungkin Allah mengutus manusia menjadi rasul? Dalam peristiwa ini Rasulullah memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Beliau lemah, beliau merasa tidak berdaya. Tapi disinilah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memberikan mukjizat kepada beliau, mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi yang datang sebelumnya dan nabi-nabi yang datang sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi diberikan kepada siapapun yang datang sesudahnya, karena beliau memang adalah penutup mata rantai kenabian. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu menyampaikan 3 pesan. Yang pertama adalah menguatkan beliau. Karena itu sebelum peristiwa Isra itu, dada beliau sekali lagi dibelah, hatinya dikeluarkan lalu dicuci dengan air Zam-Zam, lalu diberi ilmu dan hikmah, baru kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di sana beliau memimpin salat yang di belakangnya adalah seluruh nabi dan rasul. Inilah pemimpin para nabi yang di Taif berdoa, ya Arhamar Rahimin anta rabbul mustada'afin. Bayangkan, itu beda jarak waktunya tidak terlalu jauh. Di saat ketika beliau dilempari batu dan beliau berdoa, ya Arhamar Rahimin anta rabbul mustada'afin, tiba-tiba di Masjidil Aqsa beliau memimpin salat yang makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul. Bisakah kita membayangkan makna dari perbuatan itu? Setelah itu beliau naik ke langit, pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, sampai ke 11 tahap, dan di setiap lapisan beliau bertemu dengan nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim. Lalu beliau kemudian turun kembali. Bisakah kita membayangkan apa yang bisa kita lihat waktu kita naik ke langit? Apakah kita bisa melihat planet yang namanya bumi ini? Tidak bisa. Tidak ada itu planet bumi dalam penglihatan. Bisakah kita melihat Jazirah Arab? Tidak ada Jazirah Arab. Bisakah kita melihat Mekah? Tidak ada Mekah. Bisakah kita melihat rumah Abu Jahal yang menolak dakwah beliau? Tidak ada rumah Abu Jahal. Semua seketika menjadi kecil. Dan di langit itu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguatkan batin beliau, menguatkan hatinya, dan menegaskan kepemimpinan beliau di atas semua nabi dan rasul yang datang sebelum beliau. Jadi ketika beliau turun ke bumi, beliau datang dengan kekuatan yang dahsyat. Itu sebabnya ketika Ummu Hani mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, orang Quraisy pasti akan tidak mempercayainya. Kata Rasulullah, walaupun mereka tidak percaya, saya akan bercerita kepada mereka. Begitulah cara kita menyerap kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, saudara sekalian, apakah rahasia dari peristiwa Isra Mi'raj itu yang membuat Rasulullah menjadi kuat salat? Kenapa mesti dari langit ketujuh perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita mengetahui satu hakikat, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga naik orang-orang yang beriman. Pesan yang kedua adalah, ini adalah berita gembira bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj ini akan datang banyak kemudahan. Makanya kita lihat apa peristiwa yang terjadi setelah Isra Mi'raj.
beliau hijrah ke Madinah, beliau mendirikan negara Madinah, kemudian 8 tahun kemudian kembali membebaskan Mekah dan kemudian membebaskan seluruh jazirah Arab. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Belum kau wahai Muhammad kami lapangkan dadamu dan kami angkat beban yang selama ini memberatkan punggungmu dan kami tinggikan namamu setinggi-tingginya. Makanya kita melihat tidak pernah ada nama Allah disebut, melainkan bersamanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nama Allah dan nama Muhammad selalu dibuat berbarengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang ketiga adalah jika beliau bisa naik ke langit bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya bahwa agama ini adalah agama langit dan tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa menghalangi pertumbuhannya. Maka kita melihat beliau meninggalkan umat kira-kira sekitar 100 sampai 125 ribu waktu beliau wafat. Paling tidak itu angka yang dicatat oleh para ahli sejarah dalam peristiwa Hajjatul Wada. Tapi sekarang pengikut beliau ada hampir 2 miliar umat manusia. Nabinya sudah mati, tapi agamanya terus berkembang dan pengikutnya terus bertambah. Dan saya kira Al-Markaz Al-Islami di Makassar ini menjadi salah satu saksi bahwa agama ini adalah agama langit yang pengikutnya terus menerus akan berkembang, terus bertambah sampai Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan hari kiamat. Ini agama yang terlalu kuat untuk dimusuhi oleh umat manusia. Ini agama langit dan penduduk bumi tidak bisa menghalangi pertumbuhannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi-Nya untuk memenangkan agama ini dengan petunjuk, walaupun orang-orang musyrik, orang kafir semuanya membenci. Dalam konteks itu semuanya 3 pesan ini, mukjizat Isra Mi'raj ini menyampaikan 3 pesan ini karena dia lahir di puncak benturan keras yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini mukjizat yang paling dahsyat untuk satu benturan patahan sejarah dalam kehidupan beliau yang paling keras. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu sallallahu alaihi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar alladhina amanu bihi wa saddaqu bima jaa'a bihi wa jahadu bi jihadihi wa ala man jaa'a min ba'dihim min at-tabi'in wa tabi'ihim wa ala man sara ala nahjihim bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzil alaina rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha umurana wa tulimmu biha sya'sana wa taqsimuna biha min kulli su'. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim.